Ini taman yang ada di depan Masjid Agung. Masjid Agung Raya apa ini? Masjid Raya Bandung. Nih, teman-teman, nih. Saya rencana itu mau naik bus tour yang ada di Bandung, itu ada keliling-keliling kota Bandung. Ongkosnya 20.000. Jadi sebelum saya naik bus dan menunggu di titik penjemputan awal, nah ini. Iya. Jadi ini rumput sintetis ini ya, bukan rumput alami. Ini dibukanya jam 7 pagi sampai jam 16 sore. Jadi kalau malam tutup di sini. Alun-alun kota Bandung. Nah, ini rumput asli. Ya, ini tanaman asli yang depan ini. Ini jenis apa ini? Jenis sayuran. Oh, jenis bayam apa jenis kangkung ini? Ini ramban, ini ramban buat makan kambing. Oh, ini yang di depan, itu yang di dalam. Oh, itu gedung BRI. Nah, yang itu yang tinggi itu menara Masjid Agung Raya. Oh, itu Masjid Agung. Oke, sambil menunggu bus datang keliling kota Bandung, kita ke depan dulu. Nah, titik penjemputan awalnya di sini. Kalau mau keliling kota Bandung itu pas di depan, alun-alun. Tadi nanya Pak Satpol PP. Itu masjidnya, Masjid Raya Bandung. Oh, itu menaranya ada dua. Kalau mau ke rumput ini, ya, sandalnya harus dilepas. Tidak boleh pakai sandal karena kotor dan menjaga kebersihan. Ah, ini busnya datang ini. Standby di mana dia? Oh, lanjut. Oh, standby-nya di depan sini. Ya, ya. Jadi saya tadi nunggunya di sini. Ternyata standby-nya di situ. Nanti akan ke belakang dulu. Ke parkiran dulu. Ya. Oh, ini Bandung on apa? Bandung City Tour Bus lah. Bandung Tour on Bus. Nih, titik keberangkatannya. Mantap. Busnya unik daripada yang lain tuh. Oh. Seperti mau pawai busnya. Ini mobil apa ini? Dimodifikasi ya. Mungkin teman-teman tahu nih. Ini mobil apa ini? Dimodifikasi ini. Apa Mas? Berangkat ada dulu 10 orang baru berangkat. Oh, nunggu itu dulu ya, kapasitas penumpang ya? Jadi bebas, yang ini dulu apa yang kuning? Yang ini dulu. Oh, yang ini dulu? Ya, ya. Jadi nunggu kapasitas 10 orang baru berangkat. Jadi tidak on time kapan berangkatnya. Kita nunggu penumpang minimal 10 orang terus berangkat. Oke, ikuti perjalanan saya. Sehari itu berapa kali, Mbak? Apa? Sehari berapa kali itu? Apanya?
Di Sampai Bandung jam berapa City Tour. lagi? Pokoknya kita sampai jam, kalau bulan puasa sekarang dari jam 9 sampai jam 5. Oh, tapi ditentukan penumpangnya ya? Enggak. Minimal Jadi, 10 tadi bilang. Iya, minimal 10 Ah. baru berangkat. Oh. Karena kan kalau sekarang kan istilahnya lebih sepi ya. Beda Oh. dengan Nggak hari puasa ya? Iya. Jadi- kalau puasa biasanya 2 minggu mau lebaran. Oh. Karena ada yang belanja, ada yang apa. Jadi ini belum tentu nanti berangkat sampai siang. Iya, jadi nunggu dulu. Bisa sore nanti ya? Enggak sih, sore banget. Tapi mungkin agak jedanya lumayan lama. Yang biasanya kita nunggunya cuma 15 menit, bisa sampai kemarin juga sejam. Nggak tahu kalau sekarang ya. Karena kita udah hampir, udah seminggu puasa ya. Tapi keberangkatan awal jam berapa harus start ini? Jam 8? 9. Jam 9. Kalau sekarang. Oh, puasa jam 9. Kalau biasa jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, lebih cepat nih 5 lagi. Oh boleh langsung naikin mbak ya? Boleh. Oh Ini pembayarannya di atas. iya ya, cari tempat duduk dulu. Wah, kebetulan aku saya juga ini kalau lihat gak jelas. Ini sepeda kabur, ayo ibu saya ikut. Ini tiket untuk keberangkatan Bandung Tour on Bus 20.000 per orang. Oke, kita jalan-jalan. Mobilnya mau berangkat. Tuh. Oke, keliling kota Bandung. Ikuti saya terus. Apa aja yang dilewati. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi ya. Walaupun udah siang, walaupun Anda lagi di puasa ya. Dan kalau boleh tahu di sini bakalan ibu dari mana aja? Dari Kalimantan Selatan. Dari Jakarta. Oke, dari Ambon. Oke, baik, kalau begitu bersama di Bandung. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Ramadha. Saya dari Himpunan Pariwisata Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama Pak Heri. Nah, beliau itu bertugasnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Kajus dan Rosini. Nah, di sini ada dua rekan saya yang sedang melakukan belokan atau lagi melaksanakan tugas ya, untuk menjadi komando di Bandung sini. Dan sebelumnya di sini Bapak Ibu ada udah tahu apa yang bandros? Ada udah tahu? Belum tahu? Nah, jadi bandros ini kepanjangannya bandros gitu kan? Itu kepanjangannya. Jadi saya nanya kepanjangan bukan singkatan. Kalau singkatan, orang itu singkatan jadi bandros itu ambas dan disingkat jadi bandros. Oke, baik, dari pertama yang kita lewati di sini ada Jalan Bancai. Bancai ini dulunya adalah sebutan untuk suatu perkampungan yang dulu di sini terdapat pesta kuda atau panjang kuda, yang dimana kuda itu digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai alat pengangkut barang pos. Kantor posnya ada di sebelah kiri dan kandang kudanya kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini dulunya kandang kuda. Kalau dulu kandang kuda, kalau sekarang udah ganti, jadinya menjadi kandang kijang. Tapi kijangnya kijang Innova ya. Jadi parkiran kalau sekarang. Nah, selain ada kandang kuda, di sini juga terdapat sebuah situs. Di sini itu ada situs sejarah Bancai. Nah, di depan kita ini dulu gerbang penjaranya.
Di gerbang kita lihat ke sebelah kanan, di sana ada yang sedang duduk, tapi bukan yang di depan, yang di belakang ya. Nah itu ada patungnya Bapak Soekarno sama Selno berlima. Kalau yang di depan itu Pak Ahmad ya, sebagai juru peliharanya. Nah ternyata Bapak Soekarno pernah dipenjara di sel penjara Bancai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Kenapa Bapak Soekarno dipenjara? Karena Bapak Soekarno dianggap membahayakan orang-orang Belanda karena telah mendirikan partai PNI. Sehingga Bapak Soekarno ditangkap sepulang dari Yogyakarta dan dimasukkan ke sel penjara Bancai. Dan yang sekarang dia tertentu ini dulunya penjara, tapi dikarenakan tidak pantas lagi ada penjara di pusat kota, kemudian penjara ini dirobohkan dan diganti menjadi pertokoan. Dan di sini bangunan aslinya itu disisakan 2 bangunan. Yang pertama sel nomor 5 tempat tahannya Bapak Soekarno, dan yang keduanya di sini ada menara supir. Nah kalau zaman dulu menara supir ini jaga ketat sama supir Belanda. Kalau sekarang menjaganya sama tukang batagor ya. Kalau saya ada di samping. Dan barusan juga kita telah melewati jalan ABC. Bapak tadi itu kalau dengar ABC ingat apa? Kecap. Batu bate, betul. Kecap, kopi. Ada lagi? Sambal, toko mas ya. Nah, tapi ABC di sana bukan merek produk. ABC di sana itu adalah singkatan. Tapi singkatannya bukan dari Akademi Bandung Copet ya, bukan. Bukan juga bergerak cepat. Nah, tapi ABC di sana ialah singkatan dari A-nya itu Arab, B-nya Bumi Putra, dan C-nya Chinese. Jadi kawasan tadi di belakang itu dulunya kawasan perdagangan yang dikuasai oleh 3 etnis tadi, yaitu etnis ABC. Nah, sekarang kita masuk ke jalan itu di Kota Bandung. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, kalau di Bandung ada Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Kern West. Kern itu artinya delman atau pedati dan West itu jalan. Jadi sebelum diaspal, jalan ini sering dilalui oleh delman atau pedati yang masuk rempah-rempah dan kopi. Tapi setelah diaspal, jalan ini dilarang dilalui oleh pedati lagi. Karena Jalan Braga ini jalan yang pertama kali diaspal. Dan sekarang jalannya udah diganti lagi menjadi Pendopo Dusun, yang dimana Bapak Ridwan Kamil berencana membuat jalan ini hanya untuk pejalan kaki. Tapi dikarenakan lalu lintasnya ke Bandung menjadi macet, akhirnya bisa kembali untuk kendaraan umum. Kalau untuk berarti masih dilarang ya, karena udah berjalan koreknya Kota Bandung. Tadi biasanya di pertigaan di sana ada surat yang sangat viral, ada yang tahu nggak? Katanya sempat viral karena pernah diberi pertanyaan, sebutkan 3 negara yang diawali huruf T. Contohnya Indonesia, Malaysia, Bekasi. Weh. Nah ada Ayu namanya. Nah tapi Ayu sekarang udah jarang kesini karena dia udah udah sibuk syuting, banyak yang endorse ya. Karena di sebelah kanan, di sini ada satu-satunya restoran Paris yang diberi izin oleh Ratu Belanda. Nama asli restorannya adalah Maison de France yang dibangunnya pada tahun 1923. Kalau sekarang nama restoran itu udah ganti menjadi restoran Braga Permai. Nah, restoran Braga Permai tahun kemarin pada bulan November baru saja ulang tahun yang ke-100 tahun. Dan di sepanjang jalan Braga ini bisa dilihat juga banyak bangunan-bangunan yang mirip kayak di Paris. Lalu pada zaman dulu juga suhu di Bandung itu sama kayak musim panas di Paris, yaitu sekitar 18 derajat. Makanya itu Bandung itu dijulukan daripada Paris Java, dan itu dari Jalan Braga ini. Dan di depan di sebelah kiri, di sana ada bangunan warna biru dengan tulisan Braga Space 1997. Nah, tempat tersebut dulunya bioskopnya orang Belanda juga. Nah, kalau sekarang tempat tersebut udah jadi puskesmas. Ada yang tahu puskesmas artinya apa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Bukan. Kalau di sana pusat kesenangan mas. Gitu ya. Dan di depan di sini juga terdapat sebuah lempang seperti di kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang, Jakarta. Nah di sini ada Kiadu. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Kiadu. Kiadu ini adalah sebuah garis kereta api yang melintasi di atas kepala. Kia itu artinya melintasi dan dah itu di atas kepala. Nah juga Kiadu. Kalau di rumah 2 tingkat bilangnya di dakun. Nah dakun artinya di atas kepala. Ya. Dan di bawahnya itu ada 2 ruas jalan raya dan 1 ruas sungai. Nama sungainya Sungai Sukabumi. Si itu air. Ada yang tahu apa itu artinya apa? Apa itu? Pohon. Ya kata di sini bukan marah, bukan kubunya, dari pohon. Betul. Dengan Kapulung. Karena itu ketika orang Sunda. Nah, Bapak Ibu saya jadi ingat ya.
Bapak dan Ibu ada yang tahu sungai apa yang terpanjang di dunia? Amazon. Iya, salah. Oh, salah. Sudah salah. Ternyata menurut buku data Star ya, katanya sungai terpanjang di dunia ini adalah Sungai Cipakuntung yang tadi kita lewati. Kenapa Sungai Cipakuntung? Karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika. Jadi sungai terpanjang di dunia. Ya. Jalan Asia Afrika. Dari sebelah kanan, di sini ada Taman Balai Kota. Orang Badung lebih mengenali dan sebutan Taman Balkot. Taman Balkot ini adalah taman tertua pertama di Kota Bandung. Nama aslinya adalah Peter Sitopang atau Taman Peter Stop. Dan di dalam tamannya itu masih banyak taman-taman lainnya. Ada Taman Indonesia Sartika, Taman Gadang Putih, Taman Koi, Taman Labirin, Taman Merpati, sampai Taman Gembok Singa pun ada. Yang taman kotanya, jika pasangan memasang gembok di sana, cintanya akan abadi. Nah itu pikiran pariwisata supaya kayak di Paris gitu, banyak pengunjung. Nah di sampingnya di sini ada kantor pemerintahan, kantor dinasti Bapak Wali Kota Bandung. Sebelum jadi kantor pemerintahan, dulunya kantor ini adalah sebuah gudang tempat penyimpanan dan pengepakan kopi. Namanya Coffee Factory. Atau orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Gedong Papak. Gedong Papak ini merupakan tanah terkaya di Bandung pada masanya. Namanya Andreas de Wilde. Nah beliau yang mempunyai 60% tanah di Kota Bandung karena beliau adalah seorang pengusaha perkebunan kopi sama rempah-rempah. Bapak dan Ibu ada yang pernah dengar kantor wali Kota Bandung kebakaran? Ya. Nah yang kebakaran itu ini Bandung Cleaning Gallery. Di dalamnya ada gambaran bagaimana Bandung di masa yang akan mendatang. Tapi sekarang udah terbakar dan lagi direnovasi kembali ya. Nah di depan kita ini ada Jalan Merdeka. Di sebelah kiri Jalan Merdeka, di sana itu ada sebuah mall di Kota Bandung. Namanya BIP, yaitu Bandung Indah Plaza. Kata orang-orang, katanya di BIP banyak pocong. Tapi pocongnya disesuai sama ibu-ibu. Apalagi sebelum lebaran ya. Ada yang tahu? Pocongnya pocongan harga kan? Pocong di pocong. Diskon. Suka ya? Pocongan diskon. Karena di sini juga ada monumen macan. Kira-kira macannya ada berapa? 2. Hah? Mau 3. Oh, 3. Biasanya ada 4. Ada yang tahu yang satunya kemana? Yang satunya lagi nyari sarapan dulu. Ada satu yang sarapan di sana. Ya. Nah jadi pada dulu kalau melihat monumen seperti itu, monumen ada macan seperti itu yang warna putih, itu adalah tanda bahwa di kawasan tersebut terdapat kawasan cagar budaya, kawasan yang bangunannya dilindungi. Nah, seperti di sekitar kita ini kawasan yang dilindungi. Nah sebelah kiri di sini ada Pales Komandan atau kantor dinas Pemda Tugas Siliwangi, kantor dinas Pemda Jawa Barat. Kalau Panglima Jawa Barat saat ini namanya Bapak Mayor Jenderal Erwin Jatiko, yang asalnya Bapak Kota Arif Wibowo. Kalau tadi kita udah melewati taman tertua pertama, nah di sini ada taman tertua kedua di Kota Bandung, namanya Taman Maluku. Nah, Taman Maluku itu pada tahun 80 sampai tahun 90-an, taman ini terkenal dengan tamannya para dewa dan dewi. Ya. Yang dimana kalau siangnya dewa dan malamnya dewi. Nah di sini tempat nongkrongnya. Ya, tapi sekarang sudah nggak ada ya, sudah ditertibkan sama Satpol PP. Ada di sini juga ada patung, namanya patung Pastor Zebra. Nah patung tersebut terkenal dengan cerita horor di Bandung ini. Nah, makanya kalau kita melewati patung ini pada malam hari, katanya patung ini suka berkedip dan matanya suka melirik kita. Kalau kita ke kanan, matanya melirik ke kanan. Kalau kita ke kiri, matanya melirik ke kiri. Nah ini cerita horor yang ada di Bandung ya. Kalau yang suka dengar cerita bisa atau naiknya pasti tahu. Dan dulu kepalanya sempat hilang, ada yang sakit. Makanya patung tersebut juga terkenal dengan cerita hantu kepala jutung. Nah, sekarang kita berada di Jalan Ambon, Ibu mau pulang di sini Bu. Ini kita belajar Ambon. Jauh ya, lebar. Hanya di Bandung dan hanya di Bandung dengan tiket Rp20.000 kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Di tempat lain nggak akan bisa Bu. Nah dan sebelah kanan di sini ada Sor Saparua Bandung, sarana olahraga Saparua Bandung. Sor Saparua Bandung ini pada zaman dulu pernah dijadikan sebagai tempat kawasan pasar tahunan untuk orang-orang
karena orang-orang pribumi tidak bisa masuk ke pasar tahunan orang-orang Belanda yang berada di gedung Pasar Ade. Karena tidak masuknya mahal, akhirnya Bapak Senior itu membuat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi tepatnya di Sor Sakarwa Batu. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke jalan LLRE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Tetapi orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Riau. Nah, dan di Jalan Riau ini menjadi salah satu kawasan factory outlet atau kawasan pertokoan di Kota Bandung. Jadi barangkali Bapak dan Ibu mau belanja, nah di sini salah satu kawasan yang berbelanja. Ya. Yang paling jauh tuh di sebelah sana ada Kawat Jauh. Ya. Ada di sebelah kiri, ini ada toko punya artis ini, punya Aurel ya, namanya Lumer. Ya, Aurel Bangsa. Nah, biasanya kalau saya bawa tamu dari luar, di sini juga ada F4 Heritage atau Factory Outlet Heritage. Nah, di sini enak, ketika belanja kalau lapar bisa langsung lari itu ke rumah makan Padang Pacing mana, tetap di sini. Setelah dari Riau, sekarang kita masuk ke Jalan Bangsa. Nah, di depan sebelah kiri, di sana ada Jalan Bang Reksa. Di Jalan Bang Reksa dulu ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita horor juga. Namanya Rumah Angola. Nah, Rumah Angola ada Jalan Bang Reksa di sini. Tapi kita tidak lewat ke sana, karena sebentar lagi kita akan melewati kawasan Gedung Sate. Nah, Gedung Sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Ya. Kalau sekarang ibu kota rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dan dibangunlah Gedung Sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tapi pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak diselesaikan karena biayanya habis oleh Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya berhasil dibangun hanya 2 bangunan. Yang pertama Gedung Sate, yang keduanya Museum Bosel Telegraf. Yang dibangunnya itu pada tahun 1920 sampai 1924. 4 tahun pengerjaan Gedung Sate. Nah, ini dia bagian belakang Gedung Sate. Kita lihat di atasnya ada sate. Makanya sate kambing atau sate ayam. Ada kelinci katanya. Ada yang tahu jumlahnya ada berapa? Ada 6, betul. Nah, ternyata yang ada di atas Gedung Sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah penangkal kecil yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Ada juga yang bilang seperti rancang bunga melati. Ya pastinya jumlah ornamen itu ada 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut. Itu 6 juta gulden atau uang Belanda yang setara dengan 400 miliar. Kalau sekarang mungkin udah triliunan ya. Nah, dan Gedung Sate juga mempunyai nama asli. Ada yang tahu nama asli Gedung Sate? Nggak tahu? Nama aslinya itu Gedung GB. Nah, GB. Tulisannya GB. KB. Tapi dibacanya pakai H, jadi GB. GB ini singkatan. Dia Belanda. Singkatan dari Government Bedrijven. Kalian bisa menyebutkan? Government Bedrijven. Ya. Agak susah lah. Nah, karena kami selalu menjulukannya, akhirnya orang Bandung memberikan nama gedung tersebut dengan sebutan Gedung Sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate. Ya. Cuma untuk pada zaman dulu yang lagi viralnya sate. Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok, mungkin namanya jadi gedung cilok ya daerah dulunya. Masa di TV ada berita seperti ini, Bapak Ridwan Kamil sedang rapat di gedung cilok. Daerah apa kan? Gedung Sate ya. Nah, Gedung Sate ini pada saat pembangunannya mempekerjakan 2.000 pekerja. 150 diantaranya adalah pemahat batu nisan asal Cina. Makanya Gedung Sate menjadi bangunan tahan gempa karena dulunya tidak menggunakan batu bata, tetapi dulunya menggunakan bahan batu besar yang langsung dipahat. Lebar dindingnya 1 meter dan atapnya juga tidak mudah bocor. Tapi tidak mudah bocor di sini bukan karena pakai rob ya, tapi karena atapnya menggunakan atap siram atau kayu ulin yang didatangkan langsung dari Kalimantan. Pastikan lagi tadinya, takutnya salah. Nah, dan Gedung Sate ini juga kita lihat di depannya ini melambangkan keberagaman ornamennya, melambangkan keberagaman agama yang ada di Indonesia.
Yang pertama tuh di sana ada seperti candi. Nah, yang dimana candi ini adalah tempat ibadahnya orang Buddha. Ya. Dan atapnya itu seperti pagoda atau vihara, tempat ibadahnya orang Hindu. Dan pilar-pilarnya itu seperti dinding di gereja, pilar di gereja. Dan tadi di jendela ada lingkungan seperti kubah yang berlambangkan tempat ibadah orang Muslim. Nah, itu keberagaman karena keberagaman agama yang ada di Indonesia ya orang itu. Dan di atas gedung sate juga di lantai paling atas biasanya terdapat sebuah sirine yang dimana sirine tersebut jalannya pada saat ada perang atau pada saat ada bahaya. Makanya dulu bangunan di sekitar gedung sate ini dilarang ada bangunan yang tingginya melebihi gedung sate. Nah, supaya suara sirinenya terdengar sampai 10 km. Kalau sekarang udah banyak tuh, ada hotel ya. Bangunan tingginya melebihi gedung sate udah banyak. Dan sekarang sirine tersebut jalannya hanya 2 kali dalam tahun. Yang pertama pada saat hari proklamasi, yang keduanya pada saat hari ulang tahun dinas pekerjaan umum. Karena gedung sate dulunya akan digunakan sebagai gedung dinas pekerjaan umum. Dan kalau dulu Bandung itu terkenalnya dengan Bandung Lautan Api ya. Kalau sekarang ada yang tahu Bandung itu terkenalnya dengan apa? Aceh kurang tepat. Ada lagi? Lautan Selatan kurang tepat. Nah, jawabannya kalau dulu Bandung terkenal dengan Bandung Lautan Api, kalau sekarang Bandung terkenalnya dengan Bandung Lautan Aci. Iya, banyak makanan dari Aci ya di Bandung. Contohnya cilok, cireng, ciramai, cibai, cikuk, cipap, cilor, cibit, citu, cibai, ciramai. Terus itu ya, banyak makan dari Aci ya. Nah, itu kreatif ya orang Sunda. Dan makan-makan yang tadi kita sebutkan semuanya singkatan. Kayak cilok, kalian tahu cilok artinya apa? Aci dicolok. Cireng, Aci digoreng. ciluk, Aci digulung. Batagor, bakwan tahu goreng. bakal tahu goreng. Cuanki, Cari uang jalan kaki. Nah, itu bukti ya bahwa keunikan orang Bandung itu adalah suka menyingkat-singkat. Jadi jangan aneh. Kalau di Bandung banyak yang disingkat. Karena itu adalah keunikan orang Sunda. Keunikannya suka menyingkat dan menambahkan kata. Lalu suka memberikan nama tempat atau nama makanan dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Nah, itu keunikan orang Sunda atau orang Bandung. Kayak tadi gedung sate, kelihatannya kayak ada sate dinamakan gedung sate. Sate. Lalu sungai Cikapundung, Cinya air Kapundung, pohon Kapundung. Cibaruyut, Cinya air Kaduyut, pohon Kaduyut. Oh, betul. Lalu ada juga Citaru, Cinya air Taru, pohon Taru. Nah, kalau Ciamplas, ada yang tahu Ciamplas artinya apa? Ciamplas, cintaku hampir tak terbalas. Bukan ya, Ciamplas itu cinya air. Amplas ini adalah pohon yang daunnya kasar. Daunnya bisa digunakan untuk mengamplas celana jeans. Nah, makanya orang-orang di daerah Ciamplas kebanyakan celana jeans. Nah, itu kan alasannya. Nah, dan kita lihat ini tadi kawasan Sarjana Bandung. Tempat ini juga menjadi tempat favoritnya para pemuda dan pemudi Bandung karena banyak fasilitas. Nah, dan di depan juga di sini ada rumah yang terkenal dengan cerita horor. Namanya Rumah Kentang. Konon katanya, dulu di sini ada seorang wanita di Belanda lagi memasak kentang di kuali yang besar sambil menggendong anak. Nah, dia anak-anak cewek akhirnya masuk ke dalam kuali kentang. Nah, tapi sekarang rumah hantunya udah nggak serem ya. Ada yang pernah nonton film Rumah Kentang? Nah, itu Rumah Kentang yang ada di film bioskop ya. Bioskop 2 atau Rumah Kentang 2. Nah, itu. Tapi sekarang rumah hantunya udah nggak serem. Karena mungkin rumah hantunya udah jadi restoran. Karena kan udah jadi restoran, mungkin hantu kentang itu udah berubah jadi perkedel ya. Ibu-ibu yang suka masak, ada yang tahu perkedel singkatan dari apa? Persatuan. Ya. Persatuan kentang dan telur. Betul. Ya, singkatan dari persatuan kentang dan telur. Yang tahu ya Bu ya. Tinggal makan aja. Nama aslinya frikadel. Oh, Frikadel itu campuran kentang dan daging. Oh. Oke, tapi kembali lagi keunikan orang Sunda tadi.
berita yang karena kedengarannya perkedel, jadi makan perkedel. Udah salah dengar salah juga bikinnya. Langsung satu daging ini malah dicampur sama telur. Nah itu saking inovatifnya orang Sunda atau orang Bandung gitu. Jadi jangan ada yang di Bandung banyaknya disekat singkat. Itu tadi penamaan tempat yang namanya berdasarkan dengan apa yang dilihat udah terbukti juga. Lalu ada juga beberapa nama tempat atau nama makanan yang penamaannya itu diberikan dengan apa yang didengar. Nah tadi ada yang pertama frikadel, yang keduanya ada degan. Ada yang tahu degan atau dawegan? Kelapa muda. Nah ternyata degan itu bukan bahasa Sunda, bukan juga bahasa Jawa, tapi degan itu aslinya bahasa Inggris. Jadi pada zaman dulu ketika orang Inggris bikin kelapa, mereka nggak bisa naik pohon. Dikarenakan nggak bisa naik pohon, akhirnya mereka bilang, "Sulit degan, tembak dengan senjata." Ditembak. Kedengaran sama orang Sunda, oh degan itu katanya. Kelapa itu degan, bahasa Belanda. Degan itu senjata. Nah kalau di sebelah kiri di sini ada Semen 3 dan Semen 5 Bandung. Kedua sekolah tersebut terkenal dengan cerita horor atau cerita urban legend. Namanya hantu Nengsi. Nengsi itu ada seorang nabi Belanda yang sering dibully sama temannya. Karena anggota dibully, akhirnya dia loncat dari jendela dan hantunya katanya bergentayangan di sana. Karena katanya jika ingin melihat hantu Nengsi, bapak ibu bisa datang ke sana pada malam hari dan mengelilingi sekolah tersebut selama 3 kali. Nanti muncul di jendela. Kalau sebelah kanan, di sini ada taman lalu lintas, ada yang Mas Suryani. Taman lalu lintas ini pada zaman dulu bernama Insulin Park atau Taman Nusantara. Makanya jangan aneh, kalau di antara taman ini beda sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Nah, dulu taman tersebut pernah dijadikan sebagai tempat baris berbaris dan upacara tentara Belanda. Kalau sekarang sudah jadi taman edukasi dan rekreasi, tiket masuknya Rp10.000. Dan sekarang kita masuk di Jalan Sumatera. Hebat ya, udah ke Sumatera lagi. Nah, di Sumatera ini terdapat sekolah terfavorit di kota Bandung. Kenapa terfavorit? Karena di sana ada lulusan yang menjadi pejabat dan menjadi artis. Sekolahnya di depan sebelah kiri itu, di atasnya ada tulisan ANO. ANO itu artinya tahun dibangun. Dibangunnya pada tahun 1913. Itu sudah dari gedung sate. Di sini ada lulusan yang menjadi pejabat. Ada Bapak Ridwan Kamil. Ada juga yang menjadi artis, ada 100 buku, tapi bukan satu. Kalau sebelah kiri di SMK 5-nya, di sana ada lulusan yang menjadi artis juga, ada mantan saya Bu, ada Raisa. Nah itu artis lulusan di SMK 5 Bandung. Kalau tadi kita udah melewati jalan Aceh, jalan Banda, jalan Belitung, Sumatera, ada yang tahu sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Bukan. Sekarang kita sedang melewati jalan Api ya. Nah, jalan Api tersebut pada zaman dulu selain digunakan sebagai perlintasan kereta api, dulunya tempat tersebut juga digunakan sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara itu dulunya adalah huniannya orang-orang Eropa dan di sana menjadi kawasan militer dan kawasan pemerintahan. Nah kalau di Bandung Selatan di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan. Nah kalau di sini banyaknya bertempat sama jalan. Nah, dan di depan di sana ada salah satu masjid unik di Kota Bandung. Masjid desa Putih Kelenteng dalam merah dan kuning. Namanya Masjid Lautse 2. Masjid Lautse pertamanya ada di Jakarta. Masjid Lautse mempunyai artinya maha guru. Di sana tempat orang-orang Tionghoa yang ingin mempelajari agama Muslim atau ingin menjadi mu'alaf. Karena di sana mengeluarkan universitas mu'alaf. Dan tadi di depannya ada patung yang sedang menendang bola dan lihat. Nah itu namanya patung Persib. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan patung Ajat Sudrajat. Dan kalau di persimpangan tersebut, ya, mau masuk dimanapun di sana tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau ada polisi, kita bakal berislam di duit, kita beli di duit, nanti bolanya ditendang. Bahaya, makanya tidak akan ada polisi. Lalu di belakangnya, di sini ada Hotel Grand Trailer. Hotel Grand Trailer ini adalah hotel tertua di Kota Bandung. Nah, bangunan tersebut dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno, dan bagian tengah sampai bagian depannya itu hasil karya dosennya.
yaitu Bapak C.P. Wopsmaker. Ternyata Bapak Soekarno sebelum menjabat sebagai presiden, beliau ini adalah seorang arsitek karena beliau pernah berkuliah di THS, yaitu Teknisi Home School, yang sekarang telah menjadi cikal bakal adanya ITB. Nah, sebelum dijadikan hotel, dulunya tempat ini adalah sebuah kedai kopi. Kedai kopi tempat nongkrongnya para preter-preanger atau para pengusaha perkebunan priangan. Tapi dikarenakan orang Belanda tidak bisa menyebutkan priangan, akhirnya orang Belanda menyebutkan priangan dengan kata preanger. Maka nama hotelnya Hotel Grand Preanger. Dan ini satu-satunya hotel yang di dalamnya terdapat sebuah museum, namanya Museum Wopsmaker. Ya, maksudnya kalau nggak salah 3.000 rupiah ya, kurang lebih. Dan di dalamnya itu ada masih 3.000 ya? Oh, kalau biasanya dari jam 10. Udah ya, jangan lebih ya. Nah, dan di museum ini juga di dalamnya banyak kali Bapak bangunan Dr. Rasul Kaya Bapak Wopsmaker. Lalu di sini juga ada kamar tempat tinggalnya Charlie Chaplin. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika ini pada zaman dulu nama aslinya adalah The Blue Forest, yang artinya Jalan Raya Pos Besar. Nah, Jalan Raya Pos Besar ini membentang dari Anjar sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.000 km dan menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di sebelah kanan, di sini ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Nah, di sana ada patung Bapak yang gondrong. Nah, itu bukan patung saya, ya, itu bukan. Itu patung dari Herman Willem Daniels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Beliau pernah melancarkan tongkat di titik kilometer tersebut sambil berkata, kurang lebih seperti ini. Bila mana saya kembali ke kawasan ini, usahakan kawasan ini telah dibangun menjadi kota, akan dibangunlah Kota Bandung. Jadi sekarang belum berhenti lagi, ya, karena ketiga. Dan di sebelah kiri, di sini ada Hotel Sampai Roman. Hotel Sampai Roman ini adalah hotel kedua pertama di Kota Bandung. Di sini ada kamar penginapan Bapak Soekarno yang sekarang masih diabadikan dan tidak disewakan. Dan di sampingnya ada Jalan Homan. Nanti maghrib itu di sini ada kuliner yang enak, namanya Basang Jando. Basangnya belahit, berat, atau kata Jando. Dan di sebelah kanan, di sini ada Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Kedua gedung tersebut pada zaman dulu bernama Sensitif Concordia, atau gedung-gedung ini orang-orang Belanda untuk melakukan pesta yang sangat membuka dulu di sini. Kalau sekarang sudah dialihkan ke Nah, nanti sore di sini banyak juga hantu yang berkeliaran. Di sini banyak hantu yang berkeliaran nanti sore ya. Hanya di Bandung, hantunya berkeliarannya siang-siang. Dan hanya di Bandung, hantunya itu gak takut sama doa. Mau dibacain apapun mereka nggak akan pergi. Karena yang mereka takuti itu ada 3 hal. Yang pertama, mereka takutnya sama air hujan, karena takut mereka luntur. Dan yang kedua, mereka juga takutnya sama satpol pp. Dan yang terakhir yang sangat mereka takuti, mereka sangat takut sama ibu mertua. Jadi yang takuti sama hantu-hantu Bandung, itu yang ada di sana. Dan hantu-hantu di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya itu Konjuri. Konjuri juga singkatan dari komunitas di Bandung. Dan juga telah kembali ke kawasan Bandung. Dan di depan kita belok ke sebelah kanan, di sana ada Jalan Al-Qadiri. Jalan Al-Qadiri ini dulunya adalah pemukimannya dari bangsa-bangsa Arab. Dari 3 etnis tadi, bangsa Arabnya di sini. Kalau bangsa Chinese-nya ada di dalam, ada Pekin yang lama. Di Jalan Al-Qadiri ada kuliner yang enak. Gak usah ngomongin kuliner ya, tapi gak apa-apa nanti jalan sore di puncak ke sana ya. Siap. Di sana ada Lotek Al-Qadiri. Nah, selain Lotek Al-Qadiri, di Jalan Al-Qadiri juga ada kedai kopi Purnama, kedai kopi yang legend. Selain, hah? Betul, betul. Kopi istilahnya enak, kopi bakarnya enak, kopinya juga enak, dan suasana juga seperti Bandung tempo dulu. Yang mau santai sambil kerjain tugas cocok ya di sana. Tapi ini saya nggak di-endorse ya, saya hanya mengenalkan apa saja yang dilewati oleh Bapak itu. Dan di sebelah kanan, di sana ada kawasan Pasar Baru. Barangkali Bapak dan Ibu mau cari oleh-oleh khas Bandung atau khas Jawa Barat, di Pasar Baru banyak. Yang mau cari dodol Garut, wajib cililin, murilong, bayam Bandung, dorok-dok, tauco, nah banyak di Pasar Baru.
Selain itu di Pasar Baru juga di belakangnya, di sana ada salah satu kawasan tekstil. Barangkali ada yang mau pikir lagi oke. Nah, di sana ada kawasan baru. Di kawasan Pasar Baru juga ada kawasan tekstil yang namanya Jalan Kami Jalan Melati. Nah, kalau obat-obatan herbal juga ada di Pasar Baru. Nama tokonya Toko Bebas Pria. Dan sekarang kita masuk ke jalan Otista. Otista ini juga singkatan dari Oto Iskandar Dinata. Beliau adalah seorang pahlawan dari Bandung yang berjuang tidak menggunakan senjata, tapi berjuang menggunakan suara atau diplomasi. Dikatakan kehebatan diplomasi beliau yang sangat tajam diplomasinya. Akhirnya Bapak bisa diberi julukannya itu sejalan harupat. Sejalan ini adalah jenis burung yang pandai bicara dan harupat adalah gigi hitam yang tajam. Dan sekarang sejalan harupat telah menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung. Namanya Stadion Sejalan Harupat. Dan di sebelah kanan, di sana ada kawasan pemakaman para bupati Bandung dan makamnya Ibu Dewi Sartika dari belakang. Barangkali Bapak Ibu mau berjalan ke makam Ibu Dewi Sartika, nah bisa di belakang kan. Makanya di sana banyak yang jual buah besar. Dan yang terasa ya, sebentar lagi kita akan sampai ke Jogja. Tapi Jogjanya Jogja Kepatihan. Dari terakhir saya mau nanya kira-kira masih ada yang fokus ya? Mulai dari tadi kita berangkat, sebentar lagi kita mau selesai. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak? Tadi kita telah melewati berapa lampu merah? Ada yang tahu? Lebih 5, lebihnya nggak tahu. Nah, jadi jawabannya itu 0. Oh, Kenapa 0? oh iya, merah terus ya. Bukan, kenapa 0? Karena yang kita lewati hanya lampu hijau, kalau lampu merah berhenti. Jadi nggak ada lampu merah yang kita lewati, betul kan? Nah itu artinya masih pada fokus ya. Agar tidak terasa juga, gimana senang? Baik terusnya? Nah, Nah, ya alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai ke Sanggar Bagas Dalam Lalu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau informasi yang kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak dan Ibu dan semuanya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk main ke Bandung dari Kandas. Hati-hati ada barang bawaan yang tertinggal, mohon dicek kembali. Dan nanti Pak turun, diusahakan kaki terlebih dahulu ya. oke, udah selesai teman-teman. Itu tadi dijelaskan tentang keliling-keliling kota Bandung. Sangat detail dan terperinci dan bagus sekali penjelasannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.